memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pertemuan bersama kepala sekolah dalam rangka membicarakan tentang rencana pengembangan sekolah pada hari ini Senin 16 November 2020 segera dimulai. Dan untuk mengawali acara pertemuan kita di pagi ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillah. Acara yang kedua kami persilahkan Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan arahan singkat kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, staf Dewan Guru yang saya hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita sama-sama pada pagi hari ini dapat bertemu di ruang kantor yang sederhana ini untuk saya menyampaikan tentang persiapan pelaksanaan kegiatan penguatan kepala-kepala sekolah yang sekarang kami diberi tugas untuk menyusun laporan tentang rencana pengembangan sekolah. Dengan pada hari ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam kegiatan penguatan kepala sekolah ini ada tugas yang diberikan kepada kami, itu dengan tugas 14 dan tugas 15 sebagai laporan nanti, sehingga dengan topik atau judul laporan yang ada adalah belajar kelompok. Di dalam belajar kelompok ini perlu ditugaskan kepada Bapak Ibu sebentar nanti yang akan dilaksanakan atau diselesaikan, yakni pembagian tugas kelompok untuk para guru dan pembagian kelompok pada siswa. Untuk kegiatan sebentar nanti, yaitu beberapa hari yang harus dilaksanakan menyangkut dengan sesuai dengan tugas yang ada, yaitu pembagian tugas untuk sesuai dengan judul belajar kelompok. Jadi nanti di dalam pembagian tugas untuk guru itu menyangkut dengan pembuatan notulen rapat maupun SK kepala sekolah yang diberikan kepada para guru, nanti menunjuk guru untuk pembagian tugas sebagai ketua kelompok, maupun ada yang ditunjuk lagi untuk bendahara maupun sekretaris serta beberapa anggota. Jadi nanti selesai rapat ini supaya Bapak Ibu akan menyelesaikan tugas yang diberikan sampai di tanggal 17 nanti untuk kegiatan pengawasan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas kelompok nanti. Karena ini adalah kegiatan kepala-kepala sekolah untuk membuat laporan akhir di dalam kegiatan penguatan kepala sekolah yang ada.
sehingga perlu Bapak Ibu melaksanakan apa yang saya sudah berikan ini supaya akan berjalan dengan lancar dari hari pertama sampai dengan selesai. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang dan lebih atas perhatiannya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi sedikit arahan singkat yang disampaikan oleh Kepala Sekolah. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini, perlu saya sampaikan juga bahwa sesuai dengan arahan tadi, yakni tentang perbagian tugas pelajar di rumah. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu, mari kita bekerja sama untuk bisa melihat anak-anak kita, dan kita akan membagi kelompok masing-masing. Jadi kelompoknya itu wali-wali kelas bisa mengaturnya supaya pembelajaran di rumah itu dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian maka acara pertemuan kita pada pagi ini saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempelajari tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Materi yang Ibu sampaikan pada hari ini adalah meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya. Malaikat selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah tugas yang diberikannya. Malaikat selalu bertasbih menyucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk gaib. Jadi tadi pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau biasa disebut dengan nur. Nur itu artinya cahaya. Karena malaikat itu sifatnya gaib. Hanya Allah saja yang maha mengetahui, maha melihatnya. Malaikat tidak pernah berdusta karena malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nama-nama malaikat sangat banyak. Di antaranya yang perlu kita ketahui ada 25 malaikat dengan tugas mereka masing-masing. Ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Idrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Setiap malaikat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang kita pelajari hari ini adalah tentang nama-nama malaikat. Ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga apa itu? Surga. Sedangkan malaikat penjaga neraka adalah Malik. Malaikat ini sangkakala. Ketika hari kiamat tiba, malaikat aktif meniup sangkakala. Terompet atau yang biasa terompet sangkala. Nah, kemudian itu tadi adalah nama-nama malaikat yang perlu kita ketahui. Paham? Ya. Pertanyaan, ada berapa malaikat yang perlu kita ketahui? 10. Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Fatmawati. Ada berapa?
10 malaikat. Siapa bisa menyebutkan malaikat penjaga surga? Saya. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Siapa bisa menyebutkan tugas malaikat Malik? Saya. Menjaga pintu neraka. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Yang berikut, siapa bisa menyebutkan siapa bisa menyebutkan tugas daripada malaikat mungkar? Malaikat mungkar tidak ada. Ya, malaikat mungkar itu tugasnya mencatat amal yang baik dan yang buruk. Adalah makhluk laki-laki, ya, malaikat gaib. Kita sudah tahu malaikat gaib, malaikat laki-laki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuji dan bertasbih hanya kepada Allah dan menjalankan tugas mereka. Dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarat alaiha malaikatu giladun hidadullah yasunallahu ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah tahu tadi tentang tugas-tugas malaikat. Malaikat itu diciptakan dari apa? Ya, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah melalui cahaya. Kenapa? Karena malaikat itu sifatnya gaib. Kita tidak bisa melihat malaikat karena malaikat itu diciptakan dari cahaya atau bahkan